Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil direspons banyak pihak. Bahkan Menteri Hukum Supratman Andi Akta Selasa 18 November 2025 menyebut personel kepolisian yang saat ini sudah menduduki jabatan di luar kepolisian tidak wajib mengundurkan diri. Apa alasan dibaliknya? Bagaimana juga soal kelanjutan Polri menjalankan putusan MK ini? Kita bahas ya. Ini menurut saya ya. Menurut saya terkait dengan putusan MK bersifat final. Tetapi menurut saya yang sudah terjadi itu artinya tidak berlaku. Dalam pengertian bagi mereka yang akan diusulkan menduduki jabatan berikutnya ke jabatan sipil, kalau tidak berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun. Tapi bagi mereka sekarang yang sudah menjabat sekarang, kecuali kepolisian menarik, kemudian, tapi mereka tidak perlu mengundurkan karena kan mereka sebelum putusan MK mereka sudah menjabat itu. Supratman juga menegaskan agar tidak memunculkan perdebatan panjang nantinya jabatan sipil di pemerintahan yang boleh diduduki pejabat Polri akan diatur lebih rinci dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. RUU Polri ini sudah masuk program legislasi nasional prioritas 2025 dan 2026. Meski demikian, Supratman belum mengungkapkan kapan revisi UU Polri akan mulai dibahas oleh pemerintah dan DPR. Nanti sebagai tim reformasi Polri juga nanti kita akan bicarakan menyangkut terkait kementerian mana sih yang sebenarnya punya keterkaitan dengan tugas fungsi pokok kepolisian di luar seperti yang ada sekarang, ya kan? Kalau kayak BNN, BNPT, Kementerian Hukum, karena atau semua direktorat-direktorat di kementerian yang memiliki direktorat penegakan hukum umpamanya. Nah, nanti di Undang-Undang Kepolisian akan diatur secara limitatif di dalam batang tubuh undang-undang. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Hasibuan menilai penataan ulang penempatan anggota Polri di jabatan sipil perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Penarikan ribuan personel Polri dari jabatan sipil membutuhkan penataan yang tidak bisa dilakukan secara cepat. Edi menilai sejumlah institusi seperti KPK, BNN, dan BNPT masih membutuhkan personel polisi karena memiliki fungsi penegakan hukum yang erat dengan ranah kepolisian. Sementara untuk penempatan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, pemerintah perlu meninjaunya kembali. Dalam putusan nomor 114/PUU 23/2025, MK menjelaskan bahwa setiap anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Putusan itu mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Sebelumnya Polri menegaskan akan menghormati dan menindaklanjuti putusan MK terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Untuk itu Polri membentuk tim kelompok kerja atau Pokja khusus guna melakukan kajian cepat agar putusan tersebut tidak menimbulkan multitafsir. Sahabat Kompas, sepertinya polemik putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil masih terus akan bergulir sampai Polri merilis ke publik keputusan finalnya. Di sini menjadi pertaruhan dan pembuktian ucapan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut Polri siap untuk menerima perbaikan evaluasi demi mewujudkan Polri yang diharapkan masyarakat.